Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semoga sehat walafiat ya anak-anak. Nah, setelah liburan panjang, sekarang kita mulai lagi belajarnya di semester genap ini. Jangan lupa untuk selalu semangat ya anak-anak. Menuntut ilmu adalah kewajiban ya anak-anak, jadi kita harus melakukannya dengan senang. Oke, hari ini kita akan belajar tematik tema 5 subtema 1 pembelajaran 1 dan 2. Nah, apa yang kita pelajari hari ini? Yang pertama yaitu pokok informasi tentang cuaca, menuliskan bentuk pecahan, contoh sikap bersatu dalam keberagaman lingkungan, dan yang terakhir menunjukkan pola irama dalam lagu. Nah, anak-anak bisa dilihat di halaman 3, di situ ada teks ya anak-anak. Karena kita tadi akan belajar tentang info tentang cuaca, mari kita baca dulu ya tentang keadaan cuaca. Nah, di sini ada sebagian yang sudah Bu Zulfa kasih garis merah ya anak-anak. Jadi, untuk teks selanjutnya anak-anak bisa berlatih membaca dan menggarisi ya anak-anak. Apa gunanya menggarisi? Nah, menggarisi itu agar anak-anak tahu mana yang penting, mana informasi yang penting, dan mana informasi yang harus kita ketahui. Seperti yang sudah Bu Zulfa garisi ini ya anak-anak. Cuaca adalah keadaan, mari kita baca dulu. Cuaca adalah keadaan udara di suatu tempat. Keadaan cuaca dapat berubah setiap waktu. Cuaca pada pagi hari dapat berbeda dengan cuaca pada siang, sore, atau malam hari. Keadaan cuaca di suatu tempat dipengaruhi oleh suhu, matahari, awan, angin, dan hujan. Keadaan cuaca bermacam-macam. Ada cuaca cerah, berawan, mendung, dan hujan. Kita dapat mengamati cuaca dengan melihat keadaan langit. Ketika cuaca cerah, keadaan langit terlihat terang dan tidak berawan. Nah, ini kan merupakan informasi yang penting ya anak-anak. Ketika cerah, keadaan langit terlihat terang dan tidak berawan. Sinar matahari bersinar terang dan udara terasa hangat. Cuaca berawan ditandai dengan banyaknya awan di langit. Sinar matahari yang terhalang awan membuat cuaca tidak terlalu panas. Kemudian saat cuaca mendung, awan abu-abu mulai menyelimuti langit. Suhu udara menjadi sedikit panas. Biasanya cuaca mendung akan diikuti dengan turunnya hujan. Keadaan cuaca dapat mempengaruhi kegiatan kita, oleh karena itu kita perlu mengetahui keadaan cuaca di sekitar kita. Misalnya ketika cuaca cerah, itu kita dapat beraktivitas di luar ruangan. Ketika hujan lebat, sebaiknya kita berada di dalam ruangan. Begitu ya anak-anak. Sekarang boleh digarisi bukunya ya, seperti yang Bu Zulfa contohkan. Oke, kemudian anak-anak, Bu Zulfa akan menerangkan tentang awan dan cuaca. Nah, di sini ada awan adalah kumpulan uap air yang naik ke langit lalu mengembun. Uap air tersebut berasal dari air di bumi yang terkena panas matahari. Semakin banyak uap air yang naik, maka semakin besar dan tebal awan yang terbentuk. Semakin tebal awan, maka semakin besar kemungkinan akan turun hujan. Bentuk awan ada bermacam-macam. Setiap bentuk awan tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan keadaan cuaca yang akan terjadi. Nah, ini Bu Zulfa garisi. Awan dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis. Berarti harus diingat-ingat, ini ada informasinya ya. Awan dikelompokkan menjadi 3 jenis. Nah, berarti 3 jenis itu apa saja? Nah, di sini langsung ada ya. 1, 2, 3. Awan sirus, awan stratus, awan cumulus. Awan sirus itu apa? Awan yang berbentuk seperti serabut kapas. Awan sirus berada paling jauh dari permukaan bumi. Awan ini tidak menyebabkan hujan. Kedua, awan stratus. Awan stratus itu awan yang berbentuk seperti lembaran berlapis dan berwarna kelabu. Nah, awan stratus ini merupakan tanda bahwa akan turun hujan gerimis. Kemudian awan cumulus. Awan cumulus berbentuk seperti gumpalan. Bagian atasnya menyerupai bunga kol. Nah, awan cumulus itu merupakan pertanda akan terjadinya hujan lebat.
Hujan badai biasanya disertai dengan angin kencang, kilat, dan guntur. Kita ketika semester ganjil sudah belajar tentang pecahan ya. Nah, pasti anak-anak sudah tahu ya, yang di atas ini adalah pembilang dan yang di bawah ini adalah penyebut. Makanya kalau di dalam buku itu ada, coba dibuka halaman 5, A per B. Sama saja dengan yang di sini ya. A itu pembilang dan B itu adalah penyebut. Nah, sekarang Bu Zulfa akan contohkan. Di sini ada 4 semangka dan ada satu semangka yang satu potong semangka yang Bu Zulfa kasih kotak ya di sini. Nah, bila ada 4 potongan 4 semangka dan di sini yang Bu Zulfa kasih tanda hanyalah satu potong, berarti berapa pecahannya, Nana? Berarti pecahannya adalah 1/4. Diingat-ingat ya. 1 itu dari mana? 1 itu yang Bu Zulfa tandai. 4 adalah jumlah dari seluruh potongan semangka. Berapa ini jumlahnya? Ada 1, 2, 3, 4. Gitu ya, Nana. Oke, kemudian Huzul kita akan mengingat kembali ya Nana tentang apa? Tentang pola irama. Nah, pola irama itu ada pola irama yang pendek dan pola irama yang panjang. Nah, pola irama yang pendek itu berarti bagaimana kita menyanyikannya itu pendek. Cicak-cicak di dinding. Nah, di dinding ini, di dinding itu kan panjang, berarti pas dingnya atau saat kata panjangnya ketika kita nyanyikan itu harus dibaca panjang. Nah, tandanya gimana? Tandanya dia bukan titik ya. Kalau titik itu dinyanyikannya pendek, ini kan pendek, kotaknya kecil. Nah, kotaknya persegi atau bisa dengan ditandai dengan titik. Kalau panjang bisa seperti ini ya. Jadi garis panjang. Kalau pendek bisa dihitungkan titik kecil. Diam-diam merayap. Yap, yapnya panjang ya. Datang seekor nyamuk. Hap. Hap itu kan panjang. Hap. Lalu ditangkap. Kita akan menyanyikan lagu tentang awan putih. Kulihat awan seputih kapas, arak berarak di langit luas. Andai ku dapat ke sana terbang, akan ku raih, ku bawa pulang. Kulihat awan seputih kapas, arak berarak di langit luas. Andai ku dapat ke sana terbang, akan ku raih, ku bawa pulang. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keberagaman di sekolah. Nah, warga di sekolah ini sangat beragam ya, anak-anak. Pertama, beragam dari apa saja? Beragam dari suku dan ras yang berbeda. Mungkin temanmu ada yang orang tuanya dari Betawi, dari Minang, dari suku Sasak, dari suku Batak, suku Dayak, dan suku Bugis. Karena di Indonesia itu kita memiliki banyak sekali suku dan ras ya, anak-anak. Bukan hanya dari Jawa saja. Ya, ada yang dari Betawi, Minang, Madura, dan lain-lain. Kemudian anak-anak, warga sekolah terdiri dari berbagai bahasa, baik bahasa daerah maupun bahasa asing. Nah, di sini ada yang Bu Zulfa garisi dan Bu Zulfa kasih kata berwarna merah, itu berarti contoh dari keberagaman sekolah ya Nana, yaitu suku dan ras. Kemudian bahasa dan yang terakhir adalah warna kulit. Iya, karena manusia itu
beragam-ragam ya anak-anak. Warna kulitnya ada yang putih, ada yang kuning, ada yang sawo matang ya. Jadi bagaimana anak-anak kita untuk menghadapi keberagaman di sekolah itu? Kita harus menghargainya ya. Tidak boleh memilih-milih teman berdasarkan sukunya, berdasarkan bahasanya, berdasarkan warna kulitnya. Kalau warna kulitnya berbeda tidak dijauhi, harus kita jadikan teman. Semuanya sama ya anak-anak. Nah, anak-anak yang terakhir di sini ada tugas menulis informasi cuaca di buku tulis. Menulis informasi cuaca di buku tulis. Jadi anak-anak membuat tabel seperti ini ya anak-anak ya. Nah, kemudian menjelaskan cuaca cerah itu bagaimana, cuaca berawan itu bagaimana, mendung bagaimana, dan hujan bagaimana. Yang kedua, itu mengerjakan halaman 8 nomor 1 dan 3, kemudian mengerjakan halaman 12 nomor 1 dan 4. Oke, sekian dari Bu Zulfa. Terima kasih anak-anak. Selalu semangat ya. Kita sudah belajar lagi. Jadi jangan lupa untuk selalu mandiri dalam mengerjakan tugas ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.